Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat kebahagiaan yang mungkin lagi menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan puasanya lancar di hari ini ya. Oke, untuk menemani sahabat kebahagiaan, kita akan cek energi bersama-sama ya. Kevin mau ambil temanya tentang ingatan seseorang kepada diri sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dia ingat tentang kamu, dan apakah ini adalah hal yang positif atau hal yang negatif? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita akan cek bersama-sama. Ingatan seseorang kepada sahabat kebahagiaan. Siapakah dia? Lalu apa yang dia ingat tentang sahabat kebahagiaan? Apakah dia kekasih kamu? Apakah dia orang yang selama ini kamu pikirkan atau tidak? Kita akan cek ya. Untuk energinya seperti apa, kita akan cek bersama-sama. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi seseorang yang mengingat sahabat kebahagiaan, ingatan dia tentang kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingat. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Nine of Coin. Kalau berkaitan dari ingatan dia tentang sahabat kebahagiaan, kamu adalah tipe orang yang memang selama ini terbuka kepada siapapun, dan kamu tipe orang yang memang sangat baik. Dan kamu adalah tipe orang yang mudah sekali untuk memberikan sebuah informasi, ramah tamah, dan kamu adalah tipe orang yang mudah memberi. Seseorang yang pernah kamu bantu, seseorang yang memang pernah spesial di dalam hati kamu, dia mengingat tentang hal yang penting dalam hidupnya. Seakan-akan orang ini ingin sekali membalas budi kepada sahabat kebahagiaan. Kevin melihat di sini, ini bisa berkaitan dengan orang yang sudah kamu lewati kurang lebih sekitar 2-9 tahun yang lalu. Kamu mungkin pernah membantu sesuatu terhadap dia. Kamu memang sudah pernah memberikan nasihat kepada orang ini, sehingga orang itu berubah, kehidupannya berubah. Termasuk kamu membantu sesuatu hal yang mungkin berkaitan dari koin atau uang. Di sini kartunya adalah Nine of Coin. Hal-hal yang berkaitan dari segi materi. Orang yang pernah kamu bantu secara materi, dia berusaha untuk memberikan hal yang terbaik juga pada kamu, termasuk memberikan balas budinya. Jika dia adalah seseorang yang pernah ada di hati kamu, kurang lebih 2-9 tahun yang lalu, kisah kamu memang sangat indah kepada diri dia. Kamu memberikan segala bentuk pelayanan cinta terhadap orang ini. Ciri-cirinya untuk saat ini, orang ini mungkin memiliki peliharaan atau mungkin juga memiliki hobi-hobi yang berkaitan dari penyanyi. Peliharaannya ini mungkin burung atau hal-hal yang berkaitan dari unggas. Dan Kevin lihat di sini orangnya memang mandiri ya. Dia adalah tipe orang yang mandiri. Kevin melihat dia bukan orang yang berasal dari kota. Dia adalah orang yang mungkin tinggalnya ada di desa atau di kota kecil, tapi bukan di kota besar. Dia terlahir dari sosok seorang ibu yang mungkin saat ini ibunya adalah janda, atau ibunya adalah seorang single mom ya. Dan Kevin melihat
kamu pernah memberikan kesan positif terhadap orang ini. Selain kamu membantu banyak hal, kamu pernah deket juga sama keluarganya. Dan di sini dia mengingat tentang kebaikan-kebaikan sahabat kebahagiaan. Sampai dengan saat ini pun dia akan selalu mendoakan kebaikan sahabat kebahagiaan karena dia pernah ditolong oleh kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Hierophant. Oke, yang jelas dia satu agama dengan kamu ya, atau satu budaya dengan sahabat kebahagiaan, karena The Hierophant di dalam kartu tarot memiliki makna tentang spiritual. Dan Kevin melihat kebaikan sahabat kebahagiaan yang kamu berikan kepada orang ini memang sudah menjadi tradisi dari sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu pernah diajarin sama orang tua kamu, sama bapak kamu atau ibu kamu bahwa berbagi kepada siapapun itu baik. Termasuk kamu pernah berbagi kepada orang ini. Dan Kevin lihat di sini bukan hanya tentang masalah percintaan saja sih, tapi orang-orang di masa lalu yang notabene pernah kamu berikan kebaikan, dia memang mengingat siapa sahabat kebahagiaan dan masih mengingat sampai dengan saat ini. Ada sesuatu hal yang dia doakan, ada sesuatu hal yang dia nantikan dari sahabat kebahagiaan. Termasuk bagaimana sahabat kebahagiaan ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kebaikan kamu di masa lalu ini tentunya akan memberikan sebuah karma baik untuk sahabat kebahagiaan di kehidupan yang saat ini. Dan ini adalah hasil panennya sahabat kebahagiaan ya. Mungkin dalam waktu dekat kamu juga akan mendapatkan keberlimpahan dari siapapun yang dulu pernah kamu bantu. Ingatlah sahabat kebahagiaan, jika kita berbuat baik kepada seseorang, maka nanti kita akan mendapatkan buah dari kebaikan kita. Karena jalur karma juga akan memberikan hadiah untuk sahabat kebahagiaan ketika kamu pernah memberikan kebaikan. Dan di sini Kevin melihat orang ini sampai dengan saat ini doanya itu masih tetap nyambung sih sama sahabat kebahagiaan. Dan jika memang ini ada kaitannya dengan ranah percintaan, kamu mungkin dulu sama dia itu sempat gagal. Entah itu gagal di dalam komitmen atau pernikahan. Tapi sampai dengan saat ini sahabat kebahagiaan masih ada etika baik kepada orang ini dan kamu tidak pernah membenci dia. Ciri-cirinya, energinya semacam ini yang Kevin lihat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Seven of Cups. Sahabat kebahagiaan orang ini punya mimpi yang besar terhadap hidupnya. Dan kamu salah satu seseorang yang memang bagian dari mimpi terbesarnya. Jika mungkin kamu bukanlah sesuatu hal yang dicapai atau sesuatu hal yang sifatnya adalah berhasil digapai, dia masih berharap bahwa sahabat kebahagiaan akan jauh lebih baik ketimbang hidupnya. Karena orang ini merasa bahwa kamu ini mungkin adalah idola untuk dia. Kamu ini adalah sumber motivasi untuk diri dia atas kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu. Dia membuat orang ini memang akan selalu berusaha memberikan hal yang terbaik kepada sahabat kebahagiaan. Jika ini adalah kisah cinta, jika ini kamu dan dia ada sebuah kisah cinta, untuk saat ini orang ini masih berharap mudah-mudahan bisa terhubung kembali dengan sahabat kebahagiaan. Karena Seven of Cups di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang impian, mimpi, atau sesuatu hal yang memang harus terrealisasikan dari keinginannya dia. Dia punya keinginan untuk berbahagia dengan sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Star. The Star ini tentang arah tujuan, The Star ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah muda. Dia adalah orang yang mungkin pernah mengisi masa muda kamu. Kamu mungkin sama dia itu dulu pulangnya itu sering sejalan. Entah pulang sekolah, pulang kegiatan atau apa, ini sering sejalan. Dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah nostalgia dalam hubungan kamu bersama diri dia. Seiring waktu berjalan, mungkin perbedaan membuat kalian terpaksa untuk berpisah. Ini bahkan bukan perjalanan kamu 2 atau sampai dengan 9 tahun yang lalu, ini bahkan ada yang lebih dari itu. Dan bahkan ini kisahnya ada yang berpuluh-puluh tahun. Jika ini adalah kisah kamu yang berpuluh-puluh tahun, energi yang Kevin rasakan, yang Kevin dapatkan, dia masih mengingat kamu. Karena kamu adalah bagian dari long term memorinya atau memori jangka panjangnya, dimana sahabat kebahagiaan memang sudah
terbiasa memberikan kebaikan, rutinitas, aktivitas terhadap orang ini. Sehingga pikiran bawah sadarnya itu masih merekam siapa kamu dulu. Dan Kevin melihat ya, jika kamu bertemu dengan orang ini mungkin teman masa lalu kamu ya, karena The Star ini memiliki makna tentang masa muda. Jika ini adalah teman masa lalu kamu, dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, kalian akan bertemu. Kalian akan bertemu di mana nanti akan ada sebuah momen nostalgia kalian. Dan sampai dengan saat ini, seseorang yang mengingat kamu ini memang tidak pernah melupakan jasa-jasa dan kebaikan sahabat kebahagiaan. Beberapa di antara kisah cinta ini antara kamu bersama diri dia. Mungkin kisah cinta yang tak sampai. Tapi sampai dengan ini doanya sudah tersampaikan. Bahwa sahabat kebahagiaan menjadi pribadi orang yang jauh lebih dewasa. Atau mungkin juga sebaliknya, kamu melihat orang ini jauh lebih dewasa dan jauh lebih bisa bijaksana. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Three of Cups. Ternyata memang benar, ini adalah kisah kamu di masa muda kamu. Three of Cups di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang komunitas, memiliki makna tentang selebrasi, memiliki makna tentang kesenangan. Selebrasi kesenangan komunitas yang paling banyak itu adalah komunitas-komunitas di mana sahabat kebahagiaan mungkin ini berada di kondisi ABG, waktu kamu masih ABG, atau mungkin juga beberapa tahun yang lalu. Tapi yang jelas orang ini memang memiliki ketertarikan khusus secara emosional kepada sahabat kebahagiaan. Meskipun kamu bersama diri dia nggak bisa bersatu, tapi kebaikan kamu masih diingat. Dan bahkan orang ini masih ingat tentang siapa teman-teman kamu atau sahabat-sahabat kamu. Karena mungkin dulu sahabat kebahagiaan punya 3 orang sahabat. Dan ketiga orang sahabat kebahagiaan ini memang mengenal dia. Dan bahkan mungkin sempat bermain atau berjumpa. Dan dalam circle ini dia masih mengingat siapa sahabat kebahagiaan. Bahkan nama panjang kamu pun dia masih ingat. Atau mungkin juga urut absen kamu di sekolahan dia masih ingat. Karena mungkin kamu sama dia itu dulu tuh sempet satu sekolah, satu komunitas. Sehingga dia itu kalau misalkan ketemu sama sahabat kebahagiaan, banyak hal-hal yang akan dia utarakan atau yang dia obrolkan sama sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah bagian friendship soulmate. Soulmate itu dibagi-bagi ya, sahabat kebahagiaan. Jika kalian nonton tayangan YouTube-nya Kevin tentang soulmate, Kevin membagi beberapa yang berkaitan dari koneksi soulmate. Dan ini paling banyak adalah friendship soulmate. Oke, friendship soulmate itu bisa menjadi soul partner, atau mungkin juga bisa menjadi soul teacher. Karena energinya itu memang ada kekuatan di mana kalian tuh saling menyadari satu sama lain sehingga tidak bermasalah dengan komitmen atau kepastian. Karena friendship soulmate itu pada dasarnya adalah memahami masih ada unsur keintiman. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan dia sudah menikah ya untuk saat ini. Kalau berkaitan siapakah diri dia sudah menikah untuk sampai dengan saat ini. Dan bahkan mungkin dia memiliki 2 orang anak perempuan, atau mungkin juga 1 anak perempuan, atau mungkin juga anaknya perempuan semua. Tapi di dalam pernikahannya dia, Kevin melihat dia lebih stabil sih, lebih stabil. Dan kamu adalah bagian dari ingatan masa mudanya. Oke, Kevin melihat ada energi nostalgia di dalam ingatan. Dan mudah-mudahan kalian bisa ketemu ya. Kalau ketemu kan kalian kayaknya asik banget tuh. Asik ngobrolin masa muda kalian. Karena dengan mengenang masa muda atau nostalgia, ini justru bisa memicu sebuah adrenalin di dalam diri agar lebih bisa bersemangat. Tapi mungkin sahabat kebahagiaan untuk saat ini situasi kamu memang sudah menyadari bahwa aku dan kamu mungkin tidak bersama. Tapi selagi kita tidak bersama, kita masih saling mendoakan satu sama lain. Dan tanpa sahabat kebahagiaan sadari, untuk saat ini energi orang ini memang sedang mengingat kamu. Dan ini bulan-bulan puasa ya sahabat kebahagiaan, biasanya kan ada momen diajak bukber ya, buka bersama. Mungkin dia adalah salah satu orang yang ada di situ. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan sudah mengenal atau sudah menebak siapakah dia. Tapi yang jelas di sini Kevin melihat orang ini memang sudah menikah dan dia akan tetap berada di komitmennya. Dia punya keluarga yang cukup besar dan bahkan dia punya kakak dan punya adik yang cukup banyak ya. Ini yang Kevin lihat. Atau mungkin juga dia adalah anak dari
urutan 4 bersaudara atau berapa bersaudara atau 6. Dan Kevin lihatnya sih di sini dia adalah tipikal orang yang paling pintar sih ketimbang saudara-saudaranya. Dan Kevin melihat energi orang ini dulu tuh memang tertarik sama kamu, naksir sama kamu. Mungkin ini adalah cinta monyet ya, atau mungkin juga dulu adalah teman deket banget tapi perasaannya nggak diungkapkan. Ini juga bisa masuk. Oke, ada sebuah kisah nostalgia. Kevin pakai kartu ini aja ya, Golden Tarot. Namanya adalah Golden Tarot. Mungkin ini adalah masa kemasan kamu ya, Golden Memory. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Six of Wands. Sahabat kebahagiaan, ternyata memang benar ya, dulu dia tuh pernah naksir kamu. Karena dia pernah naksir kamu, dan atau mungkin juga sebaliknya sahabat kebahagiaan pernah naksir dia, tapi ini kan bukan cinta yang penuh dengan komitmen ya. Kalian masih mengenal satu sama lain sehingga hubungannya itu terpaksa kandas. Tapi siapapun diri dia, siapapun sahabat kebahagiaan, kenangan-kenangan ini memang tidak bisa dihapuskan begitu saja, dan bahkan pergerakannya dari semesta di sini kami melihat orang ini memang sedang mengingat kamu tentang momen itu. Atau mungkin dia sempat lewat tempat di mana tempat ini adalah memori kenangan kalian. Dari teman ke teman akhirnya terhubung. Dan Kevin melihat beberapa di antara dia sempat menghubungi salah satu sahabat kebahagiaan dan menanyakan kabar kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Wands. Sahabat kebahagiaan, kamu tahu bahwa dia ini adalah tipikal orang yang memang pada dasarnya mandiri, pintar mandiri, dan kamu kagum dengan sisi kemandiriannya dia. Sehingga kamu memang pernah membantu banyak hal terhadap orang ini. Entah itu kamu dulu pernah bantu ngajarin dia di mata pelajaran atau sekolah ya. Atau mungkin juga dulu kamu pernah ngejalan sebuah hubungan spesial dengan diri dia. Kamu adalah tipikal orang yang paling banyak perannya. Perpisahan kamu bersama diri dia bukan sebuah perpisahan yang dimana kalian tuh harus saling membenci, tidak. Justru perpisahan ini yang membuat kalian tuh kayak nggak nyangka, kenapa dulu aku bisa pacaran sama kamu ya. Padahal kayaknya kita dulu tuh biasa-biasa aja, kita sempat jadian. Dan kenapa kita bisa jadian dulu dengan momen-momen yang pada dasarnya ini masih kita ingat masing-masing. Ini adalah kisah cinta yang cukup unik, nostalgia cinta kalian, golden memory kalian. Dan sampai dengan saat ini, dia masih mengenal sosok sahabat kebahagiaan yang perannya itu luar biasa dalam hidupnya. Dan dulu kamu memang orang yang benar-benar memiliki pancaran aura, pancaran karisma yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa tenang di dekat kamu. Masalahnya putus atau masalahnya tidak berkomitmen itu juga bukan masalah yang besar banget yang buat kalian tuh kayak harus gimana-gimana, enggak sih. Karena Kevin lihat di sini kalian udah saling mengikhlaskan satu sama lain. Ya, gimana nggak saling mengikhlaskan ya, ini adalah perjalanan yang cukup lama dan sahabat kebahagiaan juga sudah terbiasa dengan rutinitas kamu. Ya pasti udah berdamai dengan keadaan dan sudah berdamai dengan diri dia juga. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan. Orang ini sempat gak kemana-mana. Dalam artian gini, mungkin kamu pindah kota, pindah tempat. Mungkin kamu ikut suami atau mungkin juga kamu ikut istri atau ikut keluarga. Dia masih ada di tempat yang sama, dia masih ada di kota yang sama, dia gak kemana-mana. Dan dia masih menjadi tulang punggung keluarga juga karena orang ini memang memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Tapi dia masih ingat tempat spesial dari sahabat kebahagiaan. Karena orang ini tuh nggak akan bisa pergi jauh-jauh kemanapun. Dia akan selalu mengenang tempat itu. Ini adalah ciri-cirinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan.
Saat ini orangnya udah sabar banget sih. Beda banget. Kalau kamu lihat ketemu dia tuh beda banget lah. Tampilannya juga udah beda banget. Mungkin yang membuat kamu itu sedikit pangling sama dia kok kayak kelihatan lebih kecil, lebih kurus, atau mungkin juga dia kayak kelihatan ya kulitnya itu kayak kelihatan menghitam atau sawo matang. Mungkin ini adalah bentuk dari orang ini memang di dalam sebuah perjalanan hidupnya ya dia terpaksa mandiri, bekerja keras, dan terlihat kelelahan ya saat kebahagiaan. Tapi apapun juga orang ini masih tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk bertahan hidup. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Orangnya cukup telaten sih sahabat kebahagiaan. Kalau yang berkaitan dari orang ini, ingatan dia tentang kamu, ini adalah kisah nostalgia. Dan dia adalah tipe orang yang telaten. Orangnya telaten banget. Orangnya memang rajin sampai dengan saat ini juga rajin. Dan dia nggak pernah berubah terhadap apa yang dia sukai. Entah dia hobi apa, dia masih tetap ada di situ. Kalau berkaitan dari segi profesi di antara mereka ini ada yang profesinya menjadi seorang guru, ada profesinya ini menjadi seorang tukang atau ahli sesuatu, entah itu montir, entah ahli mekanik, atau ahli di dalam sebuah bidang yang memiliki sebuah kemampuan, entah ahli pahat atau ahli sesuatu. Karena kayak pilih di sini ada seseorang yang sedang memahat sesuatu. Ini ada alat perkakas, atau mungkin juga dia adalah anak dari seorang tukang kayu atau memiliki keluarga yang memang punya profesi di bagian-bagian perkakas. Tapi jika ini bukan dia, orangnya nggak kerja di sini atau nggak bekerja di bidang-bidang ini, untuk saat ini dia masih punya hobi yang cukup unik untuk membuat pikirannya itu nggak kemana-mana. Itu dia hobi dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah merakit. Kegiatannya dia, Kevin lihat, ya dia hanya menekuni kegiatannya dia. Seperti biasa kalau dilihat dari usianya, sebagian di antara sahabat kebahagiaan bersama diri dia usianya nggak jauh dari usia kamu. Karena ini adalah teman masa muda kamu yang dulu sempat ada sebuah perasaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Nine of Swords. Sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari segi energinya orang ini, bagaimana sih kenapa dia bisa tiba-tiba ingat kamu? Dia sempat mimpiin kamu. Beberapa hari yang lalu dia sempat mimpiin kamu karena itu adalah mimpi yang berkaitan dari ingatan di masa lalu. Long time memory-nya dia muncul di dalam sebuah mimpi. Sehingga di dalam kehidupan yang saat ini atau hari ini juga, dia berusaha untuk menghubungi kamu atau berusaha untuk terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan, atau hanya sekedar say hello saja. Kalau dari segi perasaan cintanya dia kepada sahabat kebahagiaan sepertinya sudah terpendam ya, karena di kartu paling atas ini ada kartu Four of Wands. Orang ini fokus dengan pernikahannya, jadi dia tidak meributkan atau mempermasalahkan tentang hubunganku dengan kamu itu apa, statusnya apa enggak. Karena dia memang sudah berdamai dengan keadaan, sudah berdamai dengan diri sendiri, dan sahabat kebahagiaan juga nggak terlalu meributkan dia itu harus bagaimana. Ini adalah energi seseorang yang cukup familiar dari kehidupan sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dan paling banyak adalah masuk ke friendship soulmate ya, sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Knight of Swords. Dia nggak bisa ngelupain kamu, dia nggak bisa ngelupain kenangan ini ya, karena sudah masuk ke dalam memori besarnya. Sehingga ketika kalian bertemu, kalian ngobrolnya itu panjang kali lebar, seru. Kalau ngobrol ketemu nostalgia ini seru buat sama dia. Tapi untuk hati dan perasaannya dia sepertinya memang sudah tidak sama seperti yang dulu lagi. Karena mungkin sahabat kebahagiaan juga sudah berkomitmen dengan pernikahan kamu, dia sudah berkomitmen dengan pernikahannya dia, sehingga kalau ketemu ya udah nggak ada sesuatu hal yang panas atau sesuatu hal yang dia kayak CLBK lagi sama kamu, enggak sih. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Seven of Coins. Penerimaan itu memang penting banget di dalam sebuah kehidupan ya. Belajar menerima seperti ini memang butuh waktu yang cukup lama. Dia memang sempat mengalami sisi dilema, sempat mengalami sisi
galau yang luar biasa antara melupakan kamu, melepaskan kamu, bertahan atau apa. Dia sempat dilema seperti itu. Tapi setelah seiring waktu berjalan, karena ini mungkin adalah energi orang yang cukup lama ya, 2 sampai dengan 9 tahun atau bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Sehingga dia sudah beradaptasi untuk tidak terlalu menginginkan sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Yang penting aku selalu mendoakan kamu. Ini adalah bentuk dari evolusinya dia sih, untuk mencintai dengan kekuatan doa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartu kesatrianya ini muncul 2 kali. Jadi ini ada kartu Knight of Swords dan di sini ada kartu Knight of Wands. Kalau berkaitan dari energi orang ini pasti siap membantu kamu jika kamu memang meminta pertolongan sama dia. Karena mungkin ini adalah bagian dari diri dia yang ngerasa bahwa pernah dibantu kamu, sehingga apapun yang kamu inginkan, mau bantuan apa dari aku, jika aku mampu, jika aku bisa, ya aku akan siap membantu kamu. Karena ini mungkin bentuk dari balas budinya sama saat kebahagiaan. Dan untuk energi yang terakhir, oke, di sini ada kartu Nine of Cup. Kartu pertama adalah Nine of Coin dan kartu yang terakhir adalah Nine of Cup. Kevin cek dulu ya untuk angel number. Angel number angka 99. Maknanya apa sih? Karena berkaitan dari tema kita hari ini keluar angel number 99. Angka 9 itu adalah angka paling besar ya, angka terakhir dari numerologi. Berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Dan arti dari angka 99 di sini, ini adalah sebuah pesan yang luar biasa, petunjuk dari semesta bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang sudah berani mengambil resikonya masing-masing. Ketika kamu mungkin sudah berani mengambil sebuah resikonya, kamu sudah berani mengambil sebuah keputusan, hubungan kamu bersama diri dia tidak ada lagi kemelekatan. Karena sudah berani untuk menjadi pribadi yang mungkin tidak melekat sama diri dia. Dan ketika sahabat kebahagiaan menyadari tentang setiap kehidupan itu banyak sekali momen dan pembelajaran-pembelajaran yang kalian terima. Sehingga sahabat kebahagiaan tidak keberatan tentang status ini. Karena hubungan kamu bersama diri dia pada dasarnya memang sudah tidak bisa bersama. Dan kesadaran inilah yang membuat kalian memang tidak ingin memaksakan apapun. Untuk kalimat oracle-nya, Kevin terjemahkan sebagai energi yang sahabat kebahagiaan. Ya, saya memang berani. Inilah saatnya untuk mulai berupaya mewujudkan misi jiwamu dalam hidup. Kamu memiliki tujuan yang lebih tinggi dalam hidup ini, yang menjadi milikmu, dan hanya kamu yang harus memenuhinya. Lepaskan kekuatanmu yang sebenarnya. Oke, hidupmu adalah milikmu, hidupnya adalah miliknya. Tak perlu ada yang disesali. Kalian memang memiliki sebuah misi jiwa untuk fokus pada diri masing-masing. Dia memang tidak akan berharap banyak kepada diri sahabat kebahagiaan. Begitu pula dengan sahabat kebahagiaan tidak akan pernah berharap banyak kepada diri dia. Karena kamu sadar bahwa cinta memang tak harus memiliki. Bagian-bagian dari ingatannya dia adalah bagian dari ingatan yang memang sangat berarti. Jika kamu memang sangat berarti bagi diri dia, namun kesadaran itu muncul, maka tak perlu marah-marah, tak perlu komplain, kenapa aku tidak menikah dengan kamu, kenapa kamu tidak menikah dengan aku. Karena masing-masing di antara kalian memang sudah menyepakati bahwa kita memang sudah bahagia dengan versi kita masing-masing. Dan yang paling banyak muncul di sini adalah friendship soulmate. Kalau yang namanya friendship soulmate, dia tidak akan membawa kemelekatan yaitu unsur gairah. Karena yang namanya friendship soulmate, dalam ketiga komponen cinta, dia masih menyimpan keintiman dalam segi komunikasi, kepercayaan satu sama lain, dan saling menyadari, saling bisa membantu satu sama lain sebagai support yang hebat. Tapi untuk gairahnya ini dia tidak membawa lagi cinta atau sebuah kemelekatan. Kalau dari komitmen, masing-masing di antara kamu memang sudah berkomitmen pada diri masing-masing. Sehingga koneksi hubungan kamu bersama diri dia bisa sebagai seorang sahabat, teman, bestie, apapun, tanpa membawa unsur pemaksaan.
Dan ini adalah seseorang yang sampai dengan saat ini masih mengingat sahabat kebahagiaan dan kamu tidak bisa dilupakan begitu saja. Begitupun juga dia. Tidak bisa dilupakan begitu saja. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja sih untuk pembacaan kita kali ini? Kita akan cek ya, ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama ada Capricorn, ini bisa masuk zodiaknya kamu atau dia. Lalu di sini ada Taurus, ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Libra, ada Scorpio, selanjutnya ada Virgo, ada Gemini, dan yang terakhir di sini ada Pisces. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Dan untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf A untuk Alpha, ada huruf W untuk Woman, ada huruf N untuk Nano, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf V untuk Viera, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf T untuk Tango, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf S untuk Singapura, dan yang terakhir di sini ada huruf Q untuk Queen. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja bacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu aja bacaannya. Terima kasih banyak. Dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.